Kalau ke dunia perikanan sendiri sebenarnya dijalanin semenjak kuliah ya, tahun 2008 itu udah memulai coba usaha di ikan konsumsi dan beberapa jenis ikan hias, dan baru tahun 2016 saya mulai fokus di budidaya ikan diskus. Kenapa saya memilih ikan diskus? Sebenarnya karena saya melihat ada potensi yang besar sih di ikan diskus. Posisinya saat ini adalah diskus bukan ikan hias yang populer di penghobis, masih segmented lah. Kalau keunggulannya sendiri sebenarnya adalah diskus ini punya jenis hybridnya, ada berbagai macam strainnya. Jadi ketika penghobi suka ikan diskus, dia kan bisa pilih berbagai macam strain di situ. Mungkin ada yang warna merah, ada yang ada patternnya, ada yang warna biru, ada yang warna kuning, bahkan ada yang albino juga. Lalu dia bisa dipelihara dengan ikan jenis lain, asalkan bukan ikan-ikan predator. Kalau keunikannya sendiri, kalau dari sisi saya, dari pandangan seorang pembudidaya ikan diskus, dari fase awal dia mulai memilih pasangan, sampai dia bertelur, anak yang dipelihara oleh induknya, itu merupakan fase-fase yang paling menarik dibuat ditunggu sampai dia akhirnya menjadi ikan besar, punya bentuk yang bagus, dan dapat dijadikan hiburan oleh masyarakat gitu. Kalau metode yang digunakan budidaya sebenarnya berbagai macam ya. Nah, kalau saya sendiri memang masih menggunakan metode konvensional yang kita atur frekuensi pemberian pakannya, kita atur feeding site-nya dia di mana, dan kapan kita harus ganti air ketika airnya mulai kurang bagus sebagai media hidup dia. Kalau tantangan sih pasti banyak ya, ikan sakit, terus masalah perubahan parameter kimia air karena saya pakai air tanah. Jadi itu udah masalah yang terjadi setiap bulannya lah. Yang kita lakukan adalah melakukan mitigasi ya. Jadi kita lakukan pencatatan data air tiap bulannya, tiap harinya kita lakukan pencatatan juga. Jadi kita punya data setahun ke belakang. Jadi di tahun ke depan kita udah bisa prediksi, oh nih bulan-bulan ini air berubah nih, dampaknya nanti ikan sakit nih gitu. Kalau selain ikan sakit, cara pelihara mungkin ya. Kadang diskus ini kita punya genetik induk yang bagus, belum tentu anaknya juga hasilnya bagus. Jadi kalau kita punya genetik bagus ya kita harus pelihara anaknya juga sama bagusnya lah. Biar dia paling nggak bisa serupa dengan induknya atau memiliki performa lebih daripada induknya. Kalau secara mudah atau enggaknya masyarakat dapat ikan diskus sebenarnya mudah gitu. Beberapa toko akuarium juga sudah menjual ikan diskus. Cuman yang jadi problem adalah masyarakat belum begitu kenal nih ikan diskus yang baik itu bagaimana. Kalau komunitas sendiri yang ada di Indonesia, ada kegiatan rutin. Salah satu yang saya datang hari ini merupakan salah satu kegiatannya dari CBD Diskus. Biasanya mereka setiap tahunnya bikin acara kontes ikan diskus. 1 tahun 1 kali. Untuk rencana dan target sendiri, saya dan teman-teman saya juga, kita mau bikin salah satu ekosistem budidaya ikan diskus yang lebih proper, dengan sistem yang lebih terkontrol, jadi kita bisa menghasilkan produk yang lebih bagus, sehingga market lokal nantinya akan bisa menikmati ikan-ikan diskus yang kualitasnya ya nggak kalah lah dengan ikan-ikan yang diimpor dari luar negeri. Untuk saat ini saya belum mengkomersilkan sih ikan hasil budidayanya, karena saat ini masih fase development, masih coba cari-cari formula biar dapat hasil ikan yang baik. Tapi one day pasti kita akan share itu ke market lokal. Untuk para penghobi yang baru mulai mau pelihara ikan diskus, saya sih sebenarnya bukan ngasih tips ya, tapi lebih ke informasi, kenalin dulu ikannya, karakternya dia, terus bagaimana dia dipelihara, parameter airnya bagaimana, dan makannya seperti apa. Itu mudah kok ikan diskus. Jadi buat teman-teman hobis yang baru mau mulai pelihara ikan diskus, saran saya jangan takut, pelajarin dulu. Setelah belajar, coba beli, setelah itu pasti ketagihan.